Marilah sama-sama kita awali dengan mengucapkan puja puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk bersilaturahmi di antara keluarga atau warga RT 010 RW 02. Kebetulan di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh barokah, penuh maghfirah. Insya Allah kehadiran kita semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya kalau apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan ya, di Bapak Ibu semuanya. Karena pertama karena memang tadi ditolong sama Pak RT diminta untuk mengisi gitu. Maka sebenarnya saya sangat fakir akan ilmu, sangat kurang sekali gitu. Diminta untuk mengisi itu. Yang kedua juga saya kebetulan sedang flu berat gitu. Tapi kemarin tapi alhamdulillah setelah datang sini sehat. Ya. Karena silaturahmi tadi. Dan dalam surat yang saya bacakan tadi, pertama dalam surat Al-Imran 102 tentang peringatan Allah agar kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa dengan takwa yang sungguh. Kemudian yang kedua dalam surat An-Nisa 102, di situ juga disampaikan bahwa kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada kalimat yang terakhir tadi, dan hendaklah kalian atas nama Allah saling meminta dan peliharalah silaturahmi. Wattaqullaha wa la tasya'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Jadi kita diminta selain bertakwa kepada Allah dan memelihara tali silaturahmi. Hari ini yang diselenggarakan di ruang ini adalah dalam rangka bersilaturahim di antara warga RT 010 RW 02. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Al-Baqarah 183. Jadi Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang yang terdahulu agar kamu mendapatkan takwa. Jadi takwa itu merupakan output dari seluruh proses penghambaan, pengabdian, ibadah manusia kepada Tuhannya, hamba pada Khaliqnya. Demikian juga dalam puasa Ramadan ini kita diharapkan berpuasa agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kenapa kita diminta Allah menjadi orang-orang yang bertakwa? Karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, orang-orang yang bertakwa. Karena Allah menjanjikan dalam surat Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menciptakan surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kesempatan di bulan Ramadan ini hendaklah kita gunakan, kita manfaatkan bulan yang penuh rahmat, penuh berkah ini, penuh maghfirah, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengisi. Selain pertama kita lakukan puasa dengan niat pertama karena Allah,
didasari karena keimanan dengan sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah, insya Allah sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tadi, man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Nah, yang pertama, man shoma, berpuasalah kalian karena iman dan mata-mata mengharap ridha Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya 1 tahun yang lalu. Jadi kalau kita berpuasa niat pertama karena keimanan kita, niat karena Allah, mendapatkan ridha Allah, insya Allah dosa-dosa kita setahun yang lalu sampai sekarang ini tentunya diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. Yang kedua tadi mangkoma Ramadan, jadi orang yang menghidupkan di bulan Ramadan ini dengan taraweh, dengan tadarus, dengan baca Al-Quran, dengan bersedekah di malam bulan Ramadan, tentunya juga tadi kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dosa-dosa kita setahun yang lalu. Jadi kaitannya dengan masalah ayat tadi, takwa dengan tadi, karena untuk menggapai takwa tadi dengan kita diampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu, maka insya Allah kita bersih dari segala dosa-dosa kita, dan kemudian kita isi dengan amal soleh kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan. Insya Allah seluruh ibadah kita, saum kita, sholat kita, sedekah kita, tadarus kita, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semua amal soleh yang kita lakukan, insya Allah dirahmati Allah dan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita setelah keluar di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa, kita kembali menjadi hamba-hamba yang fitrah, kembali ke kesucian. Dan alhamdulillah pada acara ini, acara silaturahim tadi juga dalam surat An-Nisa tadi disebutkan wattaqullaha wa la tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah di antara kamu sama Allah saling meminta, dan peliharalah silaturahim. Silaturahim di antara warga, di antara tetangga yang ada di sini tentunya itu sangat dianjurkan Allah, karena dengan bersilaturahmi kita akan dipanjangkan umur kita, akan diberkahi rezeki kita. Dan saya rasa karena sudah mendekati pukul 6 tadi, jam berapa ya ini ya? Jam 6:07. Saya rasa mungkin saya akhiri saja sesuai dengan tadi yang disampaikan kultum. Saya sudah 7 menit pas gitu. Nambahin pas jadi. Ya, udah pas kali ya Pak? Nambahin Pak. Tambahin terus lepas. Belum. Ya baik. Baik, saya tambahin sedikit. Jadi tadi kaitannya dengan takwa tadi. Kenapa Allah meminta kepada kita untuk selama Ramadan? Salah satunya adalah, bukan salah satunya, adalah kita agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena Allah menjadikan bagi orang-orang yang bertakwa satu dalam surat Ali Imran 133 tadi yang berbunyi puasa nama firatim mirrabbikum wa jannat arbas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu di ayat selanjutnya disebutkan. Apakah siapakah itu? Pertama, orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun kesempit. Ya, infak apa saja yang bisa dikeluarkan, rezeki yang kita sebagian yang kita peroleh dari Allah kita sisihkan untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk mendapatkan ridha Allah. Itu salah satu ciri yang pertama. Kemudian saling memaafkan dan memberi maaf kepada orang lain. Jadi kalau kita salah kepada orang lain, kita segera meminta maaf. Kalau kita salah kepada Allah, kita harus langsung memohon ampunan Allah. Kalau kita kepada Allah itu mudah, karena Allah Maha Pengasih lah menurut saya. Tapi
kalau kita sesama manusia itu tidak cukup hanya memohon ampunan kepada Allah, tapi kita harus saling meminta maaf, bersilaturahmi, minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita. Baru Allah akan mengampuni. Karena dosa yang dilakukan antara sama manusia itu harus saling saling memohon maaf, dan yang satu juga saling memaafkan. Karena memaafkan itu kadang-kadang sesuatu yang tidak mudah. Apalagi kalau udah membuat kesal, empat banget saya udah ininya tuh sulit sakitnya kan. Sehingga untuk memaafkan enggak. Padahal sudah dijanjikan Allah. Salah satu ciri-ciri yang orang yang bertakwa adalah yang memaafkan. Dan yang terakhir yaitu orang yang melakukan kebaikan, amal soleh. Jadi dengan tadi ayat yang disampaikan Allah dari yang menyampaikan bukan saya menyampaikan dari apa firman Allah dan juga hadis Rasulullah tadi. Maka kiranya di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat kasih sayang Allah, bulan yang penuh ampunan, penuh barokah ini kita manfaatkan seluas-luasnya. Kita mencari seberapapun disediakan oleh Allah. Karena di bulan Ramadan ini ibaratnya kita berdiri di pinggir sebuah lautan samudra yang luas, yang di situ adalah samudra ampunan, samudra rahmat, samudra berkah, rezeki semuanya ada di situ. Dan Allah mempersilahkan kepada kita semua. Mau ambil berapa? Mau ambil semuanya silahkan. Terserah bagaimana upaya kamu, usaha kamu untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah. Itu marilah saling pada diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu semuanya, marilah di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh barokah, penuh ampunan ini, malah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan lupakan, jangan lewat begitu saja dengan amal sholat. Kita tingkatkan kualitas sholat kita, baik khususnya sholat wajib berjamaah di masjid, di musola, kemudian sholat sunnah kita, baik ba'diyah maupun baik yang sholat yang sunnah muakkad yang 10 rakaat itu, 2 rakaat sebelum subuh itu sangat diutamakan. Kemudian zuhur itu 2 rakaat atau sebelumnya, setelah 2 rakaat, habis maghrib 2 rakaat setelah, kemudian isya 2 rakaat setelah isya. Yang lainnya itu luar itu tadi itu sifatnya baru makan. Yang selalu dilakukan oleh Rasulullah tadi. Nah ini karena sudah jam 6, sebelumnya saya juga minta maaf kalau ada semua kebaikan katanya hanya dari Allah, dan kalau ada kata, sikap, laku kata yang kurang berkenan semata-mata karena kesalahan saya sendiri, tentunya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon dugaan itu sebesar-besarnya atas sikap, laku kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan semoga sholat kita, ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya tergolong hamba-hamba yang bertakwa, yang nanti bersama-sama kita bertemu di sana di surga ya Allah, nanti saling bertegur sapa. Itu waktu itu yang datang silaturahim di RT 010. Baiklah, kalau gitu saya akhiri sepatah 2 patah kata 7 menit kurang lebih ini dengan doa bersama-sama. Mari kita membacakan doa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memenuhi doa kita sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 180, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i fal yastajibu wal yu'minu. Wahai Muhammad, jika hamba-hamba bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah bahwa aku ada dekat dan aku akan menerima permohonannya apabila hambaku berdoa kepadaku. Untuk itu adalah dia beriman kepadamu dan menjalankan kita. Mari sama-sama kita berdoa.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa hamdan ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وركوعنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وكامل تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.